Seolah-olah mau ngomongin jangan lupa niat gitu aja sih sebenarnya. Jadi bukan, dan itu bukan kenapa? Tidak ada masalah. Jadi nawaitu soma ghadin itu bukan niat, Pak, karena di mulut. Niat yang betul itu di mana? Di hati, al-qasdu. Nah, mungkin saya berusaha baik sangka, saya tidak mau mengotori aja dengan buruk sangka. Saya berbaik sangka bahwa sebagian saudara kita, teman-teman kita yang selepas tarawih mengingatkan nawaitu soma ghadin itu semata-mata hanya untuk mengingatkan. Seolah-olah mereka mau bilang, jangan lupa niat ya, jangan lupa niat. Jadi ya kita nggak harus mengikuti, mau mengikuti juga silahkan, tapi yang terpenting niat itu di mana? Nah, niat itu di sini, di hati. Al-qasdu, kesengajaan kuat. Jadi kita mau tidur dalam hati tergerak, saya besok mau puasa, itu sudah niat. Kita tarawih pulang sambil dalam hati tergerak, besok saya mau puasa, itu sudah niat. Jadi al-qasdu, kesengajaan kuat untuk berbuat sesuatu, itu sudah niat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya mungkin kalau untuk yang hari pertama itu aja dalam hati kita agak lebih kita tekadkan. Ya Allah, saya niat puasa sebulan penuh. Nah, itu. Ngatang nggih? Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup nggih? Ada lagi? Cukup. Kenapa? Oh iya, bagus. Kalau yang membatalkan puasa otomatis batal puasanya, harus ganti di hari yang lain, plus pahalanya udah nggak ada, otomatis. Tapi kalau yang membatalkan pahala puasa, puasanya mungkin sah, tapi pahalanya tidak ada. Nah, saya cerita kemarin di pertemuan sebelumnya kan, ini pentingnya ilmu ya. Jadi ada jamaah itu masih zamannya SMS dulu, belum WA kayak sekarang. Dia nanya, Ustadz, tadi pagi saya ngerasani orang pas Ramadan itu, kira-kira pahala saya habis nggak Ustadz? Saya bilang habis, karena hadisnya sahih kan, orang barang siapa yang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor atau perbuatan yang kotor termasuk ghibah di dalamnya, maka Allah tidak ada kepentingan untuk memberikan pahala kepada dia terkait dengan puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Aukamakal, itu sahih riwayatnya aukamakal. Nah terus berarti ibu tidak ada pahalanya, saya bilang. Kata ibu itu, kalau gitu saya nggak usah puasa aja kali Ustaz ya. Oh nggak ada pahalanya? Saya bilang tunggu dulu, ibu masih hidup nggak? Masih hidup Ustaz. Ya udah tobat, saya bilang. Emang kalau tobat pahala saya balik Ustaz? Nanya gitu Pak, udah mau rugi dia. Emang kalau saya tobat pahala saya balik Ustaz? Balik Bu, saya bilang, balik gitu. Masa? Ibu manggil saya Ustaz, bilang masa, saya bilang gitu. Jadi ada dalilnya Bu. Mana Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ayat ini, sebelum saya baca terjemahannya, ayat ini berhubungan dengan ayat 68 69. Tentang apa? Syirik, membunuh dan zina. Kita tahu ya, syirik itu termasuk perbuatan yang bisa menghapus semua kebaikan kita. Syirik besar ya. Dari akil balik sampai kita berbuat syirik besar itu bisa hapus semua kebaikan kita. Itu kata Allah, kalau dia tobat, beriman dan beramal soleh, Allah akan ganti kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang kembali lagi dengan izin Allah. Ya saya mohon maaf ya, kita ini kan manusia biasa. Kadang ya keterlepasan ngomong yang tidak baik. Segera sadari dan segera istighfar seterusnya. Nah, insya Allah dengan istighfar kita, dengan taubat kita itu, yang tadinya pahala kita habis puasa itu, gara-gara kita beristighfar, insya Allah kembali lagi. Ya namanya manusia kadang kan ada keterlepasannya ya. Kita segera istighfar minta ampun pada Allah. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Atau cukup ya? Cukup dulu ya? Ya udah. Atau ada yang kurang? Ya udah cukup nih. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.